Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum nonton perkenalkan dulu, nama saya Adinda Febrilia, NPM 2050900020, program studi S1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pembimbing Ibu Evi Meidasari, SEMM. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal plan bisnis tentang salad buah. Yang sebelumnya, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu bidang usahanya. Nah, bidang usaha apa yang bakal dijalani? Bidang usaha yang akan dijalani adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Produk yang diproduksi adalah kuliner, di mana basisnya adalah buah-buahan yang dikombinasikan dengan bahan-bahan pelengkap lainnya yang akan melahirkan produk dengan rasa yang berbeda. Nah, lalu apa sih produknya itu? Produk di sini ialah salad buah. Nah, salad buah itu sendiri merupakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah. Selain rasanya yang lezat, salad buah ini juga merupakan makanan yang sehat bagi tubuh kita. Visi, misi, dan tujuan dari bisnis ini yaitu visinya menciptakan usaha yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan dapat dinikmati oleh semua kalangan beserta kebaikannya bagi kesehatan tubuh. Nah, misinya itu sendiri ialah memaksimalkan rasa dan menciptakan khas, lalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menyediakan berbagai macam rasa dan varian. Tujuannya itu sendiri yaitu memberi peluang kerja bagi orang lain, mencari keuntungan, menarik minat konsumen dengan makanan yang cukup terkenal, mencapai target penjualan. Pasti di setiap produk itu memiliki keunikannya. Nah, di salad buah ini sendiri dia tuh mempunyai keunikannya sendiri, yaitu sehat. Karena bahan dasar yang digunakan adalah bahan-bahan alami yang dikombinasikan dengan beberapa bahan pelengkap yang aman dan menyehatkan tubuh. Nah, lalu enak dan lezat. Setelah itu harga yang wajar dan setimpal. Lalu kita masuk ke lokasi usaha. Nah, lokasi usahanya itu sendiri yaitu di daerah Bandar Lampung, lebih tepatnya di kampus Universitas Mitra Indonesia. Kapan sih waktu usahanya itu? Nah, jadi waktu usahanya itu yaitu di sela-sela perkuliahan. Kami membuka usaha yang fleksibel akan waktu dan tidak dibatasi oleh kegiatan kampus. Nah, pasti di setiap usaha itu ada resiko. Nah, resiko usaha ini yaitu pencapaian target penjualan yang tidak sesuai dengan rencana, karena basis dari bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak tahan lama. Kenapa tidak tahan lama? Karena buah-buahan itu sendiri, jika dia tidak ditaruh di dalam lemari es, maka buah-buahan itu sendiri akan terasa lebih asam. Nah, sama seperti salad buah itu sendiri. Salad buah itu sendiri, kalau misalkan dia tidak ditaruh di dalam lemari es, rasanya itu akan berbeda. Makanya lebih baik salad buah itu ditaruh di lemari es. Lalu kita masuk ke segmentasi produk. Nah, segmentasi produk ini ada 3. Yang pertama itu menganalisa potensi pasar, yang artinya dalam menjalankan usaha ini kita ini harus mengetahui potensi pasar yang dijalani agar usaha yang dijalani tersebut dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, di sini kami mensurvei terlebih dahulu beberapa pasar yang kami anggap lebih murah dan beberapa pasar lainnya. Untuk apa sih?
kami mensurvei pasar ini. Nah, kami mensurvei pasar ini untuk dijadikan tempat membeli bahan-bahan usaha kami. Lalu yang kedua itu ada yang namanya menentukan objek pasar, yang artinya dalam menjalankan usaha ini kita ini harus menentukan objek pasarnya itu terlebih dahulu. Kayak misalkan menentukan objek pasar dengan strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kami berharap agar bisa mendirikan stand untuk produk kami. Namun untuk langkah pertama, kami menggunakan cara dengan berdagang keliling kampus. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya menetapkan target atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha, harus menetapkan target pasar usaha dengan cara melihat perbedaannya agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli dalam membelinya. Lalu kami menempatkan produk di area kampus karena lebih banyak kalangan masyarakat atau konsumen yang bisa mendapatkan produk kami dengan mudah. Lalu kita masuk ke materi analisis SWOT. Nah, SWOT itu sendiri ada singkatannya ya. S itu yang artinya strength, yang artinya kekuatan. Pasti kalian tanya sih, emang ada kekuatan dari salad buah? Ada dong. Jadi kekuatan dari produk ini ialah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, yang artinya dari umur balita sampai usia lanjut juga mereka nih masih bisa menikmati salad buah ini. Nah, lalu satu produk terdiri dari beberapa macam buah dengan berbagai manfaat yang terkandung dan terjamin higienisnya. Iya, terjamin. Kenapa? Karena kan buah-buahan itu menyehatkan. Makanya salad buah itu sehat. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya weakness, yang artinya itu kelemahan. Nah, kelemahan di produk kami ini yaitu tidak tahan lama. Lalu yang kedua itu produk mudah ditiru. Kenapa mudah ditiru? Karena cara pembuatannya itu lebih mudah, tetapi resepnya beda ya sama resep salad buah kami. Lalu yang ketiga tuh ada yang namanya opportunity, yang artinya tuh peluang. Peluang kami di sini yaitu tempat, karena tempatnya itu strategis, sehingga dalam penjualan itu lebih mudah. Sebelum kita menetapkan tempat, kita juga terlebih dahulu itu mensurvei terlebih dahulu lokasi yang akan kami jadikan tempat penjualan, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke threat atau ancaman. Nah, ancaman itu sendiri di produk ini yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Lalu kita masuk ke materi tentang analisa 3P. Yang pertama itu produk. Nah, produk yang dijual adalah salad buah yang merupakan makanan atau cemilan yang pastinya memberi beberapa konsumennya. Nah, lalu yang kedua itu price atau harga. Nah, kita sendiri itu menjual salad buah itu harganya itu per cup itu 15.000. Jadi kalian dengan harga Rp15.000 saja, kalian sudah mendapatkan 1 cup salad buah dengan berbagai macam manfaatnya. Lalu yang ketiga itu promosi. Nah, promosi di bisnis ini juga yaitu dengan cara dari waktu ke waktu, hari ke hari, dari media ke media, teman ke teman, mulut ke mulut. Nah, jadi kita ini juga harus konsisten dalam penyampaian produk tersebut. Nah, lalu kita masuk ke materi produksi. Pasti kalian bertanya kan, bagaimana sih bahan-bahannya, apa aja sih alat-alatnya gitu kan. Baik, di sini kita akan membahas apa saja bahan bakunya. Nah, jadi bahan bakunya itu yang pertama itu yaitu buah-buahan. Yang pertama itu ada buah melon, buah pir, anggur, apel, mangga, semangka, dan juga nutrijel. Lalu yang kedua itu bahan saus. Nah, bahan sausnya ini sendiri yaitu yogurt,
mayones, dan juga susu kental manis. Kenapa menggunakan yogurt? Karena agar ada rasa asam-asam itu sedikit, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada bahan topping. Nah, bahan topping itu sendiri itu ada rasa keju dan ada rasa coklat. Nah, coklatnya itu coklat batangan. Lalu yang keempat itu perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu sendiri di sini tuh ada parutan keju, lalu baskom, lalu cup plastik, sendok plastik, dan juga kantung plastik. Pasti kalian bertanya bagaimana cara pembuatannya itu. Cara pembuatan salad buah itu tadi cukup mudah. Yang pertama itu, sebelum melakukan pembuatan, kalian lebih baiknya itu menggunakan terlebih dahulu sarung tangan plastik. Kenapa? Karena agar saat pembuatan itu biar lebih higienis. Nah, lalu yang kedua, bersihkan terlebih dahulu buah-buahan. Setelah itu dipotong-potong dengan bentuk dadu. Lalu yang ketiga, masak Nutrijel. Setelah itu masukkan ke dalam wadah, tunggu hingga dingin. Setelah itu potong-potong seperti buahan tadi, seperti potong dadu. Nah, lalu yang keempat, setelah buah-buahan dan Nutrijel itu dipotong-potong, mereka dijadikan satu ke dalam wadah. Lalu campurkan oleh saus, mayones, yogurt, dan juga susu kental manis tadi. Aduk sampai merata. Lalu setelah itu masukkan ke dalam cup plastik. Barulah diberi topping keju. Sekian dari presentasi proposal plan bisnis. Kesimpulannya, saya berharap produk salad buah adalah produk ini bisa lebih berkembang dan maju lagi. Nah, saya menyadari bahwa presentasi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.